Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan. Semoga teman-teman ya di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Salam setang bundar ya. Dan tetap tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat teman-teman Bitcoin cenderung koreksi ya. Yang kemarin itu kalau nggak salah di area 30.600-an ya. Hampir menyentuh di area 31.000 kembali lah ya kemarin itu. Tapi di sini terjadi koreksi. Oke, dalam 24 jam terakhir Bitcoin mengalami koreksi 1,11%. Dan tentunya di sini altcoin juga sama teman-teman ya. Altcoin juga mengalami koreksi dalam 24%. Kecuali Polkadot ini masih dalam kondisi bullish. Toncoin juga sama bullish ya teman-teman. Avalanche juga masih bullish. Shiba juga sudah terjadi koreksi teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di sini ada info menarik teman-teman ya. Kalau informasi ini benar-benar terjadi teman-teman, kalau prediksi ini ya benar-benar terjadi, maka di sini teman-teman tahun ini kalian bisa menjadi seorang jutawan baru atau miliarder baru. Wow, mantap jiwa ya, semoga saja. Oke, langsung kita bahas teman-teman karena ini sangat menarik. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat ya, akumulasi hebat Bitcoin Binance US melanjutkan penarikan fiat dan berita lainnya. Holder Dix 18 sampai 24 Juni. Oke. Melacak periode akumulasi hebat Bitcoin dimulainya kembali penarikan Binance US dan undang-undang kripto Inggris yang akan datang. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat optimis yang baru-baru ini diperbarui untuk dana yang diperdagangkan di bursa spot ETF ya. Jadi Bitcoin yang disetujui memicu perlombaan akumulasi hebat untuk Bitcoin. Menurut pakar industri, selama seminggu terakhir Fidelity, Invesco, Wisdom Tree dan Valkyrie telah mengikuti raksasa investasi BlackRock ya teman-teman dalam mengajukan ETF. Oke, pertama kali diajukan ETF itu oleh BlackRock. Tapi di sini bisa kalian lihat teman-teman ya, kayak Fidelity, terus ada banyak lagi yang lainnya, Invesco, Wisdom Tree dan Valkyrie ini juga mengajukan ETF spot teman-teman kalau nggak salah ya. Ini akan memicu di mana akumulasi besar-besaran terhadap Bitcoin ketika ini nanti di approve ya, seperti itu. Maka dampaknya teman-teman ya, ini akan signifikan terhadap Bitcoin. Apakah ini akan berpengaruh terhadap altcoin? Kalau menurut saya pribadi teman-teman, yang akan terpengaruh terutama itu adalah Bitcoin. Bitcoin ketika sudah harganya tinggi, barulah altcoin akan terkena imbasnya gitu teman-teman. Cuman untuk waktu dekat ini mungkin Bitcoin dulu yang akan terkena imbasnya, seperti itu. Dia akan mengalami kenaikan jika benar-benar ETF spot ini terjadi gitu teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan altcoin juga akan mengikuti pergerakan daripada Bitcoin setelah Bitcoin menyentuh di harga yang mungkin stabil gitu. Oke. Nah, jadi Binance US ya memecahkan masalah penarikan USDT tetapi memperingatkan itu tidak akan bertahan lama. Oke. Bener ya teman-teman ya. Jadi Binance US ini sudah memperingatkan terhadap usernya bahwasanya Binance US ini akan sudah bisa gitu menarik USDT ya, USD teman-teman, atau menarik dana mereka dicairkan ya, seperti itu. Cuman ini nggak akan bertahan lama karena ini mungkin dalam waktu beberapa pekan atau beberapa hari ke depan ini akan ditutup kembali, dan saran dari Binance US dana mereka di compare dulu nih ke USDT untuk diperdagangkan seperti biasa gitu, atau dipindahkan ke exchange lain itu bisa gitu. Nah, jadi pertukaran kripto Binance US memberitahu pelanggannya bahwa mereka telah menyelesaikan masalah penarikan dolar Amerika Serikat setelah bekerja dengan mitra perbankannya. Nah, meskipun peringatan bantuan itu mungkin tidak akan bertahan lama, pertukaran menangguhkan simpan dolar dan memberitahu pelanggannya tentang jeda yang masuk ke seluruh penarikan fiat pada 9 Juni. Nah, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung dengan SEC, Binance US telah mendorong pelanggan yang gagal melakukan penarikan untuk mengirimkan kembali permintaan mereka. Saldo USD yang tersisa di akun pelanggan akan dikonvert menjadi Tether di masa mendatang. Seperti itu ya. Nah,
Jadi dompet Antom memberikan pembaruan besar pada peretasan, tetapi pertanyaan tetap tidak terjawab. Oke, kita fokusnya bukan ke ini, tapi ke adopsi daripada Bitcoin ya teman-teman, di mana pemerintah Inggris bergerak maju pada tagihan pasar keuangan untuk potensi regulasi kripto. Semakin ke sini semakin menarik nih ya untuk regulasi kriptonya. Oke, mantap ya. Fed melihat stablecoin sebagai bentuk uang, menginginkan peran kuat dalam pengawasannya, kata Powell. Ini salah satu tanda-tanda positif juga. Cuman yang perlu kita waspadai teman-teman ya. Di sini ada sedikit informasi teman-teman ya. Mungkin ini perlu kita antisipasi juga ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ini adalah chart daripada Bitcoin. Oke ya. Jadi Bitcoin ini teman-teman bisa naik sampai level 37 teman-teman. Jadi sebenarnya ada potensi dia. Udah di depan mata lah Bitcoin ini bisa ke 37. Cuman di sini skenario terburuknya teman-teman ya. Skenario nih ya. Kita berbicara berita terburuknya. Oke, selama Bitcoin ini teman-teman ya, Bitcoin ini nggak ngebreak ini ya, nggak ngebreak swing low ini teman-teman, ini masih tren bullish. Oke, selama dia nggak ngebreak swing low ini loh ya. Tapi ketika dia turun sampai ngebreak swing low ini teman-teman, jadi di sini udah ada real shock yang dimana ini akan berpotensi Bitcoin tambah turun lagi. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi kayaknya berat dia untuk menembus swing low ini ya, berat. Tapi dia ada potensi koreksi sampai area sini ya. Kita kasih tanda dulu teman-teman. Oke, kita kasih tanda dulu sampai di area sini ya teman-teman ya. Sini. Oke. Nah, sampai di area sini dia ada potensi teman-teman. Kenapa saya bilang dia ada potensi buat turun sampai area 21 atau 22.000? Karena di sini ada order block yang dimana di sini disertai dengan imbalance juga teman-teman. Cuman ini kabar bagusnya ya. Kabar sedikit bagusnya teman-teman. Ketika Bitcoin ini dia mampu ke sini ya, bentar kita beli arahan yang enak gitu teman-teman ya. Ketika Bitcoin ini dari sini kan mungkin pergerakannya nggak mungkin impulsif seperti ini turun nggak ya, pasti ada pergerakan naik turunnya gitu ya kan. Nah, tapi ketika dia nyentuh di sini teman-teman jediet ya, kemungkinan besar kenaikannya akan jadi lebih tinggi lagi. Biasanya seperti itu. Kenapa? Ya karena di sini ada supply yang cukup besar untuk membuat harga Bitcoin bisa naik kembali, apalagi dengan informasi-informasi yang saat ini masuk, sentimen-sentimen positif terhadap Bitcoin itu yang bisa mendorong harga Bitcoin lebih naik ke atas. Tapi kalau menurut saya pribadi ada potensi dia turun sampai ke area 21 atau 22 ya kan. Tapi harapan dari saya teman-teman jangan sampai dia turun ke sini ya. Dia koreksi aja lah sampai di area 27 atau 26 gitu ya. Habis itu meneruskan kenaikannya. Harapan kan seperti itu. Cuman ya tidak menutup kemungkinan area ini perlu kita antisipasi. Nah, ketika teman-teman melihat Bitcoin sampai di area sini, orang-orang yang bermain future ya, dia pasti berlomba-lomba open posisi long ya, karena di sini ada potensi dia buat mantul naik ke atas lebih tinggi lagi gitu teman-teman ya. Sebenarnya analisa saya ini saya gunakan biasanya di forex teman-teman seperti ini ya, tapi kita terapkan di kripto. Semoga saja ya, semoga saja nggak turun sampai area yang kita bahas tadi ya. Tapi kalau dia bisa turun ke situ teman-teman, itu adalah kesempatan untuk kita ambil posisi buy itu teman-teman, sebenarnya seperti itu ya, karena saya yakin Bitcoin ini bisa lebih naik tinggi lagi. Nah, Bitcoin ini apakah sudah mengalami bull run atau sudah mengalami tanda-tanda bull run? Belum ya. Kalau menurut saya pribadi mungkin dia nanti kalau sudah nyentuh di area 38, 37 sampai 40. Nah, ini tanda-tanda bull run akan segera dimulai gitu ya, perlahan. Cuman ya untuk mencapai ke arah situ nggak sehari dua hari bro ya. Ini candle daily loh ya, candle daily. Mungkin membutuhkan beberapa waktu ke depan lah untuk mencapai di level itu. Jadi intinya buat teman-teman semua, kabar positifnya di sini teman-teman, ketika ETF spot ini di ACC, maka ini yang akan membuat harga Bitcoin meledak. Kenapa? Institusi-institusi besar siap akumulasi Bitcoin gitu loh ya. Jadi kita lihat pergerakan selanjutnya, oke? Dan jika benar-benar ini terjadi ya tidak menutup kemungkinan tahun ini bisa
melejit harganya teman-teman. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.